Tiba waktunya perusahaan-perusahaan pelat merah alias BUMN tebar dividen. Negara sebagai pemegang saham terbesar tentu menang banyak. Berapa banyak? Selengkapnya akan saya paparkan dalam musim dividen pelat merah. Kita langsung aja lihat yang pertama. Besaran pembagian dividen diputuskan dalam RUPS tahunan. Dikalikan dengan laba bersih perusahaan di tahun 2019, lalu dibagi ke jumlah saham yang ada. Pertama kita akan melihat 3 bank BUMN yang terlebih dahulu mengumumkan pembagian dividen di Februari lalu. Dividen paling besar dibagikan oleh Bank Rakyat Indonesia alias BBRI karena memang labanya juga yang paling besar di antara 2 bank lainnya. Nah, total laba bersih BBRI ini adalah 34,4 triliun rupiah dan dividen yang diputuskan adalah 60%. Artinya 60% kali 34,4 triliun rupiah 20,6 triliun rupiah dan totalnya sehingga per saham ini dihargai 168,1 rupiah. Pemerintah selaku pemilik saham mayoritas 70 miliar unit saham. Jadinya pemerintah mengantongi 11,76 triliun rupiah. Lalu yang kedua ada BMRI atau Bank Mandiri. Nah, RUPS tahunannya memutuskan 60% juga untuk dividen di tahun ini dan laba bersihnya adalah 27,5 triliun rupiah. Sehingga 60% dikali 27,5 triliun rupiah, total dividennya adalah 16,49 triliun rupiah atau sebesar 353,34 per unit saham. Nah, pemerintah memiliki 28 miliar unit saham BMRI sehingga mengantongi 9,89 triliun rupiah. Nah, besaran dividen ini naik 47% dibandingkan tahun lalu. Berikutnya adalah BBNI atau Bank Negara Indonesia yang membagikan dividen 25% dari total laba bersih periode 2019 senilai 15,38 triliun rupiah sehingga total yang dibagikan adalah 3,85 triliun rupiah atau per unit sahamnya menjadi 206,24 rupiah per unit saham. Dari jumlah ini pemerintah selaku pemegang 60% saham BBNI mendapatkan 2,3 triliun rupiah. Sisanya untuk publik 1,58 triliun rupiah. Artinya dari 3 BUMN perbankan ini pemerintah bisa mengantongi dana senilai di sini aja ya 23,59 triliun rupiah. Oh, maksud kami 3,95 triliun rupiah. Masih banyak yang lainnya, kita akan cek slide berikutnya. Berikutnya kita akan lihat pembagian dividen BUMN Karya. Yang pertama kita akan lihat Waskita Karya. WSKT ini setuju pembagian dividennya senilai 4,46% dari laba bersih 2019 senilai 1,03 triliun rupiah. Artinya pembagian dividennya sebesar 46 miliar rupiah yang kalau dibagi seluruh saham jadi nilainya per saham adalah 3,46 rupiah per sahamnya. Nah, untuk pemerintah ini 66%, jadi pemerintah akan mengantongi dana senilai 30,63 miliar rupiah. Sedangkan Wika atau Wijaya Karya ini 20% keputusan RUPST-nya dikali 2,51 triliun yang merupakan laba bersih tahun 2019. Jadi total dividennya adalah sebesar 475 miliar rupiah yang berarti ini per sahamnya dihargai 50,94 rupiah. Nah, pemerintah memiliki 65% saham, jadi total akan mendapatkan 297,31 miliar dari sini. Kemudian PTPP. Nah, PTPP ini menyetujui pembagian dividennya 22,5% dari laba bersih senilai 930,32 miliar rupiah. Artinya ini 209 miliar rupiah untuk pemegang saham dan pemerintah memiliki 51% saham PTPP. Jadi pemerintah akan mendapatkan 106,59 miliar rupiah. Lalu berikutnya adalah Adikarya. Nah, Adikarya ini setuju pembagian labanya 10% dari laba bersih yang senilai 663,8 miliar rupiah sehingga total yang dibagikan ini adalah 66,4 miliar rupiah. Jadi per sahamnya nilainya adalah 18,64 rupiah per unit saham. Kepemilikan negara 51% dari seluruh saham ADI sehingga negara mendapatkan dana senilai 33,85
miliar rupiah. Rasio ADI ini lebih rendah dari tahun lalu yang sebesar 20% dari laba, saat ini cuma 10%. Namun keputusan ini mempertimbangkan likuiditas perseroan dan digunakan juga untuk mengatasi dampak COVID-19 yang membuat pengerjaan proyek banyak yang harus tertunda. Memang totalnya ini tidak sebaik perbankan, tapi dari BUMN Karya ini pemerintah bisa mendapatkan dana sekitar 468,11 miliar rupiah. Masih ada lagi, kita akan cek slide berikutnya. Dari BUMN Tambang kita ke Antam terlebih dahulu. Nah, Antam ini sepakat memberikan 35% dari laba bersih senilai 193,85 miliar rupiah. Jadi total yang dibagikan itu adalah 67,84 miliar rupiah pembagian dividennya. Nah, ini penurunannya drastis sekali dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena memang laba Antam di tahun ini juga anjlok sampai 88,2%. Berikutnya ada PTBA atau PT Bukit Asam yang memutuskan membagikan 90%. Nah, ini benar-benar dermawan sekali begitu dari laba 2019 senilai 4,1 triliun rupiah. Jadi total dividen yang dibagikan adalah 3,65 triliun rupiah. Selain Antam dan PTBA, sebenarnya ada juga PT Timah atau TINS. Tapi memang TINS ini mencatatkan kerugian begitu. Jadi di RUPS tahunannya diputuskan kalau TINS absen membagikan dividen di tahun ini. Dan belum selesai, masih ada sektor satu lagi. Kita akan cek slide berikutnya. Nah, kali ini adalah infrastruktur. Kita akan mulai dari Jasa Marga terlebih dahulu. Jasa Marga ini membagikan 5% dari total laba 2019 yaitu senilai 2,21 triliun rupiah. Sehingga yang dibagikan adalah 110,36 miliar rupiah. Berarti per unit sahamnya adalah 15,20 rupiah. Nah, total pembagian dividen tahun ini adalah yang paling rendah sejak tahun 2007. Lalu berikutnya ada perusahaan gas negara atau Pegas. Nah, tahun ini Pegas memberikan seluruh labanya untuk investor, artinya 100%. Jadi dari 1 triliun ini, 1,08 triliun ini, per unit sahamnya investor akan menerima 41,56 rupiah per unit saham. Dibandingkan tahun sebelumnya memang banyak emiten BUMN yang labanya anjlok di 2019. Lalu bagaimana dengan di tahun ini? Di tengah pandemi, artinya potensi dividen yang diterima tahun depan akan lebih kecil lagi daripada yang diterima di tahun ini. Kita akan cek slide berikutnya. Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya pernah menyampaikan kalau dividen 2020 BUMN memang akan meleset. Nah, terkait kondisi PSBB dan banyaknya lockdown negara mitra dagang Indonesia, jadi sulit bagi BUMN untuk bisa mencapai target. Menurut Erick, 90% BUMN tidak mampu beroperasi dengan baik. Cash flow BUMN berpotensi turun bahkan hingga 100 triliun rupiah. Nah, dividen pun mungkin hanya akan bisa dibayarkan seperempat saja nanti di tahun 2021. Maka itu salah satu agenda yang akan dilakukan oleh Erick di tahun ini adalah pemetaan BUMN. Akan banyak anak dan cucu usaha BUMN yang bakal dilebur. Kita tunggu ya nanti seperti apa upaya Menteri BUMN untuk bisa meningkatkan laba dan menyesuaikan target semaksimal mungkin.